Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah basis data lanjut teori bab 6 dengan dosen Rengga Semara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alakul Karim, NRP 2103181054. Dalam pembahasan materi kuliah ini, yang saya akan bahas adalah constraint. Tujuannya adalah memahami definisi constraint. Yang kedua, dapat membuat constraint. Yang ketiga, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Pengertian constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal dapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan dapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Berikut adalah sintak penulisan constraint. Kita membuat tabelnya seperti ini. Sintak penulisan constraintnya: create tabel employees. Contohnya begini, kita membuat tabel employees, lalu ID employee-nya adalah berupa number, value-nya 6, lalu version-nya itu berupa varchar, value-nya 20, lalu ID job-nya sama varchar 2, value-nya 10, lalu not null. Lalu kita kasih constraint emp underscore emp id, lalu kita kasih parameter pada employee id employee-nya. Selanjutnya, tipe constraint. Constraint not null adalah suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai 0. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh 0. Berikut adalah contohnya. Jadi not null constraint tidak ada baris yang berisi nilai 0 untuk kolom last name-nya. Tidak ada baris yang berisi nilai 0. Lalu tidak ada not null pada constraint-nya. Selanjutnya, tidak adanya not null constraint. Terdapat baris yang berisi 0 untuk kolom departemen ID. Selanjutnya, tentang penggunaan constraint not null. Create tabel employees. Kita membuat tabel employees, lalu ID employee-nya berupa number, value-nya adalah 6, last name-nya berupa varchar, value-nya 25, yaitu not null, diberi nama sistemnya, salary berupa number 8 dan 2, value-nya. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique seperti ini. Tabel employees, perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas. Jadi kita create tabel employees-nya. ID employees-nya berupa number, value-nya 6, lalu last name berupa varchar, value-nya 25, not null. Lalu email berupa varchar, value-nya 25, salary berupa number, value-nya 8 dan 2. Lalu kita kasih constraint emp underscore email. Lalu kita kasih unique pada emailnya. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang mendefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key. Kita create tabel departemen. Lalu di sini ada departemen ID berupa number, value-nya 4, lalu departemen nama
departemennya berupa varchar, value-nya 30. Lalu kita constraint nomor departemennya, kita kasih not 0, lalu ID manajernya berupa number, value-nya 6. Lalu kalau kasih ID-nya berupa number juga, tapi value-nya 4. Selanjutnya ilustrasi penggunaan constraint primary key seperti ini. Jadi pada value pada depannya ID tidak diperlukan null value. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu tabel kolom yang ada pada suatu tabel. Pada kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key seperti ini. Kita kasih foreign key pada ID departemennya. Tidak diperbolehkan karena nilai 9 tidak ada. Lalu yang value 60 tidak diperbolehkan. Pemerintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas adalah seperti ini. Create tabel employees, tabelnya employees, last name, variannya nilainya 25, lalu not 0. Selanjutnya keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key adalah mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade menghapuskan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set 0 mengkonversi dependent foreign key ke nilai 0. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris dalam data dalam tabel. Contoh penggunanya contohnya seperti ini. Salary berupa number, value-nya 2, lalu diberi constraint emp underscore salary underscore min. Cek salary-nya lebih dari 0. Selanjutnya menambahkan constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya alter tabel, lalu nama tabelnya, lalu kita tambahkan constraint, lalu tipe, lalu kolomnya. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Berikutnya alter tabel, lalu nama tabelnya, kita tambahkan constraint, lalu emp underscore manager underscore fk, lalu kita kasih foreign key pada ID manajernya, lalu reference untuk employees pada ID employee-nya. Selanjutnya mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Pertama kita alter tabelnya employees, kita disable constraint, lalu kita kasih emp underscore id, lalu cascade. Seperti ini caranya mendisable constraint. Lalu selanjutnya kita mau mengenable constraint. Cara mengaktifkan kembali constraint-nya digunakan klausa enable seperti ini. Alter tabelnya employees, lalu enable constraint. Selanjutnya cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan untuk klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential
integrity constraint yang merefer ke primary yang dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Caranya alter tabel tes 1 kita drop cascade constraint, lalu yang cara kedua alter tabel tes 1 kita drop variabel nya, lalu cascade constraint. Selanjutnya menambahkan constraint. Tabel user underscore constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint tipe dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Begini contohnya, select nama constraintnya, lalu tipe constraintnya, lalu pencarian kondisi dari user constraint, dimana nama tabelnya adalah employees. Seperti ini. Selanjutnya menampilkan kolom yang berasosiasi dengan constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user underscore cons underscore kolom. Select nama constraintnya, lalu nama kolomnya dari user cons underscore kolom, dimana nama tabelnya adalah employees. Seperti ini. Sekian video materi kuliah basis data lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.